Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita diberi kesehatan, diberi waktu luang ya, diberi kesempatan ya, dan begitu banyak nikmat sehingga kemudian kita bisa belajar bareng lagi ya pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya kita udah belajar ya pembagian dari jaringan pada tanaman. Kita udah rampungkan jenis-jenisnya dan juga struktur dan fungsi dari masing-masing jaringan. Di antaranya kita udah belajar jaringan meristem dan jaringan dewasa ya. Jaringan meristem ada 5 istilah ya, jaringan dewasa ada 7, mulai dari epidermis sampai phloem. Nah, kita akan bahas bagaimana ketujuh jenis jaringan dewasa ini menyusun organ tanaman ya, baik itu akar, batang maupun daun. Di bagian terakhir dari pembahasan dari konsep jaringan, kita belajar tentang xilem dan phloem. Nah, sebelum kita masuk ke konsep akar, batang, dan daun, kita lihat dulu bagaimana xilem dan phloem disusun di dalam suatu berkas pengangkut. Jadi mereka, xilem dan phloem itu ya teman-teman, pada akar, batang, dan daun itu memiliki susunan yang sedikit berbeda ya. Nah, kumpulan dari xilem dan phloem ya itu disebut berkas pengangkut. Nah, tipe berkas pengangkut di sini kita lihat ada 2 macam secara garis besar. Ada berkas pengangkut tipe radial, ada tipe gabungan. Bedanya apa? Kalau radial itu xilem dan phloem itu tidak bergabung dalam satu berkas pengangkut, sementara yang tipe gabungan ya, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya conjoin ya, xilem dan phloemnya malah berada dalam satu berkas pengangkut kalau tipe gabungan. Nah, tipe radial bisa kita lihat ya, di slide-nya itu yang kuning itu phloem, ada keterangannya di bawah. Yang hijau itu xilem, yang kemudian yang orange itu adalah cambiumnya. Maka kalau kita lihat pada tipe berkas radial ya, xilem dan phloem itu terpisah teman-teman. Bisa kita lihat ada warna kuning xilem, habis xilem ada phloem, habis xilem ada phloem, habis xilem ada phloem. Maka disebut tipe radial karena xilem dan phloem itu tersusun selang-seling ya, berselang-seling. Habis xilem ada phloem, habis xilem ada phloem gitu. Nah, tipe berkas radial ini adalah tipe berkas pengangkut yang ada pada organ akar ya. Nah, tidak ada pada batang maupun daun. Jadi secara umum tipe radial itu menyusun akar baik tanaman monokotil maupun tanaman dikotil. Kemudian yang kedua, tipe gabungan. Secara garis besar ini kita bagi 2 lagi, ada tipe kolateral dan konsentris. Nah gitu. Yang konsentris ini jarang ya, nggak pernah saya nemuin soalnya keluar, dan kemungkinan nggak keluar ya, nggak ada ya. Ringkasnya konsentris itu xilem dan phloem tersusun membentuk saling melingkari satu sama lain, saling melingkupi gitu ya. Kadang xilem melingkupi phloem, kadang phloem melingkupi xilem. Misalnya konsentris di sini lebih jauh terbagi 2, amfikribal. Kalau kita lihat phloem di luar melingkupi xilem yang ada di dalam, dan mereka berada dalam satu berkas pengangkut, dalam satu buletan gitu ya. Beda dengan tipe radial tadi terpisah, maka dia termasuk tipe konsentris, tipe gabungan gitu. Kemudian ada namanya amfifasal, kebalikannya. Kalau amfifasal yang di dalam phloem dilingkupi oleh xilem di luar ya. Ini jarang ya. Misalnya kalau amfikribal kita lihat ini ada pada berkas pengangkut pada buah dan organ buah dan bunga, sementara amfifasal pada batang tanaman misalnya Dracaena. Ini jarang. Kemudian yang utama untuk kita tahu adalah tipe kolateral, terbagi menjadi 3 ya. Yang tipe ketiga bikolateral ini juga jarang ya.
Ini jarang atau nggak pernah kita temukan soalnya. Contohnya ada pada tanaman Cucurbitaceae ya. Kalau kita lihat dari namanya bikolateral ada dua. Maksudnya apa dua? Ada dua phloem mengapit satu xilem di tengah. Yang kuning-kuning di luar itu phloem, yang hijau xilem. Nah, yang utama adalah tipe kolateral tertutup dan terbuka gitu. Mudahnya untuk kita pahami dan kita hafalin, kolateral tertutup dan terbuka ya. Kita mulai dengan terbuka dulu yang mudahnya. Kolateral terbuka itu artinya ada tipe kolateral di mana ada kambium di antara xilem dan phloem. Mudahnya untuk kita hafalin, kenapa terbuka? Jadi sesuatu itu terbuka artinya ada yang bisa masuk gitu. Apa yang masuk? Kambium. Kambium masuk di antara xilem dan phloem gitu. Sementara kolateral tertutup ya tertutup, nggak bisa masuk. Maka tidak ada kambium yang masuk di antara xilem dan phloem. Maka dia hanya berupa xilem phloem tanpa kambium. Nah, tipe kolateral tertutup adanya pada batang monokotil, sementara terbuka adanya pada batang dikotil. Seperti yang kita tahu, batang dikotil itu punya kambium menyebabkan batangnya bisa melebar. Maka tipe berkas pengangkut utama yang harus kita tahu ada 3. Tipe radial, tipe kolateral tertutup, dan tipe kolateral terbuka.